Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Yuliana saya dengan NPM 0735221114. Dari kelas MTF 4. Di sini saya mau membuat video eh, tugas UTS PBO, tugas UTS PBO. Jadi langsung saja soalnya, buatlah sebuah proyek yang di dalamnya terdapat minimal 6 kelas dan masing-masing kelas mempunyai minimal 3 metode. Kemudian yang eh, mengimplementasikan pertama pembuatan objek, kedua inheritance, ketiga polimorfisme, keempat enkapsulasi, dan kelima abstrak kelas. Jadi di sini langsung saja saya ke program. Di sini programnya saya pakai proyek sistem manajemen sekolah sederhana. Jadi di sini ada 6 kelas, yaitu person, student, teacher, course, dan classroom dan main. Di sini public class person yang dimana di dalamnya ada name dan age. Kemudian public person di mana ada name dan age juga. Kemudian public get name. Public get name ini metode untuk mengembalikan name, dan kalau public void set name ini metode untuk mengubah nilai atribut name. Dan kemudian public in get name ini untuk mengembalikan atribut age, dan public void set age ini untuk mengubah nilai atribut age. Dan kemudian lanjut ke student. Nah, di sini uh, public class student extend merupakan subclass dari kelas person, karena person adalah kelas abstrak, dan student harus mengimplementasikan metode abstrak work yang ada di person. Dan kemudian kelas student ini juga memiliki atribut tambahan bernama student ID yang bertipe string. Atribut ini digunakan untuk menyimpan ID siswa. Dan kemudian di sini ada konstruktor yang digunakan untuk mengimplementasikan objek student, yang dimana di dalamnya ada nama, age, dan kemudian di sini student ID ini konstruktor ini memanggil konstruktor superclass, dan kemudian person ini menggunakan super atau yang di dalam kurungnya name dan age, dan ini untuk menginisialisasi student nama dan age. Kemudian ini metode work yang dimana ini untuk mengimplementasikan untuk memberikan perilaku spesifik bagi objek student, yaitu mencetak bahwa siswa sedang belajar. Dan kemudian public void attain class ini adalah metode ini mencetak bahwa siswa sedang menghadiri kelas. Ini adalah metode tambahan yang spesifik untuk student. Dan kemudian public void my segment ini mencetak bahwa siswa telah mengumpulkan tugas. Ini adalah metode tambahan lain yang spesifik untuk student. Dan kemudian public string get student ID ini ini metode untuk mengembalikan atribut student ID. Dan kemudian public void student ID ini untuk memungkinkan untuk mengubah nilai atribut student ID. Dan kemudian kita masuk dalam teacher. Teacher yang dimana kelas teacher ini
merupakan subclass dari kelas person. Karena person adalah kelas abstrak dan teacher harus mengimplementasikan metode abstract work yang ada di person. Dan kemudian private string subjek ini memiliki atribut tambahan bernama subjek yang bertipe string atribut. Atribut ini digunakan untuk menyimpan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Dan kemudian konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek teacher dengan nama aids dan subjek konstruktor memanggil subjek konstruktor memanggil konstruktor superclass atau person yang dimana menggunakan nama dan aids. Ini untuk menginisialisasi nama dan juga aids, dan kemudian implementasi void word yang dimana ini metode word yang dimana di dalamnya untuk menampilkan mata pelajaran tertentu, dan kemudian di sini metode teach class yang dimana metode ini mencetak bahwa guru sedang mengajar di kelas. Ini adalah metode tambahan yang spesifik untuk teacher, dan kemudian metode void grade assignment ini ini mencetak bahwa guru sedang menilai tugas. Ini adalah metode tambahan lain yang spesifik untuk teacher. Dan kemudian getter dan masuk dalam metode getter dan juga setter, yang dimana metode ini mengembalikan nilai atribut subjek, dan kalau setter ini dimana memungkinkan untuk mengubah nilai untuk membuat objek teacher yang diwariskan dari person serta metode spesifik teacher. Dan kemudian kita masuk dalam maaf. Kemudian masuk dalam class course yang dimana ini mendukung fungsi error student dan asik teacher. Jadi di sini menjelaskan bahwa class course ini metode error student dan asik teacher pada kelas ini memiliki admin dapat bekerja dengan baik. Dan kemudian ini adalah kelas publik yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah kursus, dan di sini ada beberapa atribut yang dimana ada tipe string nama yang dimana di dalamnya ada tipe string itu nama kursus, dan juga tipe kursus kode ini yaitu tipe string kode kursus, dan kemudian teacher. Teacher ini untuk guru yang mengajarkan kursus tersebut. Terus kemudian konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi objek course dengan course name dan course kode yang diberikan saat instansi objek.
Kemudian kita masuk dalam metode start course. Ini digunakan untuk Star Coach ini digunakan untuk mencetak bahwa kursus telah dimulai, dan kemudian end course ini metode ini mencetak bahwa kursus telah berakhir, dan kemudian public set teacher, yang dimana metode ini digunakan untuk menetapkan guru yang mengajarkan kursus tersebut dan mencetak pesan bahwa guru tersebut sekarang mengajar kursus. Dan kemudian getter dan setter, yang dimana getter course name ini mengembalikan nilai course name, dan set course name ini mengatur nilai course name. Kemudian course code ini mengembalikan nilai course code, dan course code void set course code ini untuk mengatur nilai course code. Dan selanjutnya kita masuk dalam classroom. Classroom yang dimana ini adalah kelas publik yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah ruang kelas. Dan selanjutnya room number ini nomor ruang kelas, dan subsidi ini kapasitas atau jumlah maksimum siswa yang dapat ditampung oleh ruang kelas. Dan kemudian ini konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi objek classroom dengan room number dan kapasit yang diberikan untuk instansiasi objek. Jadi di sini metode ini digunakan. Nah, di sini metode ini metode void, yang dimana di dalamnya metode ini digunakan untuk menjadwalkan kelas, jadi course ruang kelas ini, dan mencetak pesan bahwa kelas tersebut dijadwalkan di ruang kelas yang ditentukan. Dan kemudian metode ini mencetak bahwa ruang kelas sedang dibersihkan. Dan selanjutnya cek capacity, yang dimana mencetak pesan yang menunjukkan kapasitas ruang kelas. Dan kemudian getter dan setter untuk room number, yang dimana getter number ini mengembalikan nilai room number, dan set room number ini mengatur nilai room number. Dan kemudian get CPT ini mengembalikan nilai CPT, dan get set CPT ini untuk mengatur nilai CPT. Dan kemudian kita masuk dalam main. Yang dimana metode tersebut ini berfungsi sebagai titik awal eksekusi program dengan metode main. Jadi di sini bagian student 1 ini adalah objek student dengan nama Elise, dengan nama Dejan, dan kemudian guru ini dengan nama Dejan juga. Oh, di sini saya taruh gurunya Putri. Di sini saya taruh gurunya Putri dengan usianya 35 tahun dengan subjek matematika. Dan kemudian di sini
Di sini course 1 ini dengan nama kalkulus dan juga mat, mat 101 dan kemudian ini classroom, objek classroom yang dimana dengan nomor ruangnya 101A dan kapasitas 30. Kemudian selanjutnya setting teacher ini sebagai pengajar untuk course 1 dengan memanggil metode metode set teacher. Dan kemudian selanjutnya attend kelas ini mencetak bahwa Eli sedang menghadiri kelas, dan subnet assignment ini memanggil metode di override work dari mencetak bahwa Elis telah menyerahkan tugas, dan kemudian work ini memanggil metode yang di override dan kemudian yang override ini kelas ini mencetak bahwa Elis sedang belajar, Dean sedang belajar. Ya, Dean sedang belajar. Ini menunjukkan polymorphisme di mana metode work dari person diimplementasikan dalam student. Dan kemudian bagian kemudian teach class ini mencetak bahwa Putri sedang mengajar di kelas, dan grade assignment ini mencetak bahwa Putri sedang menilai tugas, dan work ini memanggil metode yang di override dan mencetak dari kelas teacher untuk mencetak bahwa Putri sedang mengajar matematika. Ini juga menunjukkan polymorphisme. Dan kemudian selanjutnya start course ini mencetak bahwa kursus kalkulus telah dimulai, dan end course ini mencetak bahwa kursus kalkulus telah berakhir. Dan kemudian schedule kelas ini mencetak bahwa kelas kalkulus dijadwalkan di ruang 101A, dan clean room ini mencetak bahwa ruang kelas 101A sedang dibersihkan, dan cek CPT ini mencetak kapasitas ruang kelas 101A yaitu 30 siswa. Dan kemudian saya running. Nah, ketika di running di sini di sini Putri is now teaching calculus, yang dimana artinya bahwa Putri telah ditetapkan sebagai pengajar untuk mata pelajaran kalkulus. Dan kemudian Deyan is attending class ini artinya bahwa Deyan sedang menghadiri kelas sebagai seorang siswa. Dan kemudian di sini Deyan has submitted an assignment. Ini dimana ini artinya bahwa Deyan telah menyerahkan tugas sebagai seorang siswa. Dan kemudian Deyan is studying. Ini Deyan sedang belajar sebagai seorang siswa. Ini menunjukkan bahwa Deyan sebagai siswa sedang melakukan kegiatan belajar. Dan kemudian Putri is teaching a class. Ini artinya bahwa Putri sedang mengajar di sebuah kelas. Dan kemudian
Putri is grading assignment. Ini artinya bahwa Putri sedang menilai tugas. Jadi ini tugas yang sudah dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa Putri sebagai pengajar sedang menilai tugas siswa, begitu. Dan selanjutnya Putri is teaching matematika, yang dimana ini Putri sedang mengajar mata pelajaran matematika. Dan kemudian kalkulus has started. Ini mata pelajaran kalkulus telah dimulai. Dan selanjutnya kalkulus has ended. Ini yang dimana artinya bahwa mata pelajaran kalkulus telah berakhir. Dan kemudian kelas kalkulus is scheduled. Ini in room 1A 101A, yang dimana ini artinya bahwa kelas kalkulus dijadwalkan di ruang 101A. Dan kemudian classroom 101A is being cleaned. Ini artinya bahwa ruang kelas 101A sedang dibersihkan. Dan ini classroom 101A has a capacity of student, yang dimana ini artinya bahwa ruang kelas 101A memiliki kapasitas untuk menampung 30 siswa. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.